Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudri Damayanti dari Prodi Teknik Logistik 2022. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Pengiriman Paket di JNT Cargo Sukodono. Di sini dosen pembimbing saya yang pertama ada Pak Rizal Ardianto, STMT. Kemudian dosen pembimbing yang kedua saya yaitu Ibu Feni Ira Puspita, SSI, MSI. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu pertumbuhan e-commerce menurut layanan pengiriman yang cepat dan akurat. Namun, data internal menunjukkan bahwa outlet JNT Cargo Sukodono masih mengalami keterlambatan pengiriman hingga 18,92% pada periode tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan operasional yang perlu dianalisis secara mendalam. Kemudian identifikasi masalahnya yaitu di antara lain human error, yang kedua penumpukan barang pada periode tertentu seperti saat event, semisal 11-11 atau 12-12, kemudian keterbatasan armada dan kurir, dan yang terakhir ada gangguan sistem dan cuaca buruk. Rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 3, yaitu 1. Rumusan 1, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di outlet JNT Cargo Sukodono. Yang kedua, faktor manakah yang paling dominan menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di outlet JNT Cargo Sukodono. Dan yang ketiga, rekomendasi perbaikan operasional apa yang dapat diterapkan untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman. Tujuan penelitian yaitu 1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di JNT Cargo Sukodono. Tujuan penelitian yang kedua yaitu mengetahui faktor yang paling dominan dalam menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di JNT Cargo Sukodono. Untuk tujuan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan operasional yang efektif untuk mengurangi tingkat keterlambatan pengiriman. Landasan teori yaitu faktor keterlambatan, ada keterlambatan pengiriman disebabkan oleh faktor internal seperti kekurangan SDM, human error, kendaraannya tidak optimal, dan SOP yang belum efektif. Faktor eksternal seperti cuaca buruk, lonjakan volume barang saat periode tertentu seperti tadi saat event 11-11, serta kondisi lalu lintas juga turut mempengaruhi proses pengiriman. Untuk landasan teori yang kedua yang saya ambil yaitu fishbone diagram yang saya gunakan untuk menganalisis dan menelusuri akar penyebab keterlambatan melalui 5 kategori penyebab yaitu man, machine, method, material, dan environment. Metode ini membantu untuk memetakan masalah secara struktur. Di sini ada kerangka konseptualnya. Jadi dari mulai kita start, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, penentuan faktor utama 5M, kemudian ada pengumpulan data, kemudian ada analisis fishbone diagram, kemudian lanjut apakah hasil analisisnya sudah sesuai. Jika memang sudah sesuai, maka lanjut di kesimpulan dan rekomendasi. Namun jika belum selesai, maka akan kembali ke analisis fishbone diagram. Metodologi penelitian yang saya ambil yaitu dengan metode fishbone diagram dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Objeknya ada di JNT Cargo Sukodono dan periode yang saya ambil yaitu di November sampai Desember 2025. Untuk populasi dan sampelnya di sini populasinya itu saya mengambil dari seluruh petugas operasional dari mulai admin, petugas sortir, kurir, semua tanpa terkecuali. Dan jumlah responden ini kurang lebih 30 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan datanya itu mulai dari kuesioner,
dan juga ada observasi, kemudian ada dokumentasi juga. Jadi kuesioner ini kita memberikan kuesioner yang disebarkan kepada karyawan, kemudian kita observasi langsung ke sana untuk melihat apakah benar kendalanya di sana itu sesuai dengan hasil kuesioner tersebut, dan juga ada dokumentasinya itu berupa dokumen internal dari JNT Charcus Kodono. Kemudian setelah ada pengumpulan data itu dianalisis. Jadi sebelumnya kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Setelah kuesioner tadi disebar, kemudian kita menghitung frekuensi dan persentase setiap faktor. Kemudian kita analisis. Setelah kita gabungkan mana antara main yang tadi faktor 5M itu, kemudian kita analisis fishbone diagramnya untuk mengetahui akar penyebabnya. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman paket di JNT Charcus Sukodono dengan menggunakan metode fishbone diagram. Dan hasil penelitian diharapkan dapat menemukan faktor dominan serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan efektivitas pengiriman. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.